Presiden Jokowi adalah seorang yang sederhana, ternyata dicitrakan hanya punya baju waktu awal 200.000, dan dibandingkan dengan sekarang, tentu tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu perkembangan kekayaan dari anak-anaknya, kan itu dasarnya. Kalau kita perhatikan ini ya, kasus Kaisang, bahkan juga ditambah dengan Fufu Fafar itu ya, ini sekarang sudah bisa menjadi pintu masuk netizen untuk membuat contrasting gitu, sekaligus gugatan ya, antara realitas rakyat kita yang sangat menderita di bawah rezim Jokowi, kayak kehidupan semakin sulit, sementara gaya hidup anak dan menantu bahkan istri Pak Jokowi itu luar biasa mewahnya, bahkan mereka pamer. Pasti masih akan panjang, dan bukan sekedar soal private jet, tapi gaya hidup pada akhirnya tuh diedarkan bagaimana istri Kaisang mengkonsumsi barang-barang mewah itu, dan pertanggungjawaban etisnya pasti akan diminta lebih dahulu karena ada kesulitan ekonomi, dan seharusnya cara hidup sederhana itu diterapkan, tetapi show pameran kemewahan itu tidak mungkin lagi menunjukkan bahwa ada semacam keprihatinan dari keluarga istana terhadap keadaan ekonomi kita. Jadi terhubung terus antara peristiwa ekonomi, peristiwa politik, peristiwa bisnis, dan harga keadilan yang sekarang sedang ditagih oleh rakyat. Kita lihat banyak kasus tentang mereka yang tercecer di dalam BPJS, mereka yang akhirnya mengalami frustrasi, kalangan ojek online, juga orang tua yang akhirnya tidak bisa menyekolahkan anaknya karena beban ekonomi itu. Jadi semua soal ada di depan kita tuh, dan seolah-olah kemampuan kita untuk berempati itu tidak terlihat atau tidak terasa, dan itu saya kira yang memungkinkan isu ini terus ditumbuh kembangkan oleh netizen, dan hak netizen untuk memuliakan janji bahwa Presiden Jokowi adalah seorang yang sederhana, ternyata dicitrakan hanya punya baju waktu awal 200.000, dan dibandingkan dengan sekarang, tentu tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu perkembangan kekayaan dari anak-anaknya, kan itu dasarnya kan. Jadi kalau Jokowi diceritakan sebagai sederhana dan sekarang berlipat-lipat kekayaan anak-anaknya, itu artinya pengaruh Jokowi untuk membuat anak-anaknya tidak sederhana itu besar sekali kan. Trade off-nya begitu, kekuasaan di trade off kan, ditukar tambahkan dengan bisnis. Nah ini potensi juga untuk masuk dalam penelitian lebih lanjut, seberapa banyak sebetulnya money laundering yang potensial ada di dalam bisnis anak-anak Pak Jokowi. Dan itu sudah terbaca dari awal, jauh sebelum ini, dan banyak komentar yang menganggap bahwa Jokowi memang tutup mata atau bahkan berupaya untuk memanjakan anak-anaknya itu dengan alasan apapun. Itu adalah sesuatu yang di luar kelayakan seorang pemimpin. Nah, kita tunggu aja bagaimana proses ini berlanjut lagi.